rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumih wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Kitab Jami' Shaghir nomor hadis 5169. Hadis terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, kedudukan hadisnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma tasumun." Puasa itu adalah hari yang kalian melakukan puasa. Yauma, hari, tasumun, yang kalian melakukan puasa. Puasa dari ghibah, puasa dari bohong, puasa dari makan, puasa dari minum, puasa dari amarah, puasa dari setiap perkara maksiat dan setiap perkara yang makruh. Bahkan puasa dari perkara-perkara yang tidak bernilai. Itulah hari puasa. Tapi kalau sekiranya dia berpuasa, datang bulan Ramadan, tapi dia tidak mempuasakan lidahnya dari bohong, tidak mempuasakan lidahnya dari ghibah, tidak mempuasakan matanya dari perkara sia-sia, tidak mempuasakan perutnya dari makanan haram, tidak mempuasakan kakinya ke tempat-tempat maksiat, tidak mempuasakan akal pemikirannya dari memikirkan perkara yang tidak penting, maka dia dianggap tidak puasa. Karena hari puasa itu adalah hari yang kalian puasa dari segala hal. Wal fitru, sedangkan hari lebaran, berbuka, berlebaran adalah hari tuftirun, yang kalian berbuka pada hari tersebut, sehingga haram hukumnya puasa, sunnah hukumnya makan. Kenapa? Karena hari berbuka yang memang digunakan untuk berbuka, untuk makan dan untuk makan. Apalagi hari Idul Adha, hari raya kurban. Nabi bersabda ini adalah hari makan dan minum. Hari makan dan hari minum. Jadi ibadah pada hari itu termasuk makan dan minum. Yang tidak mau makan pada hari itu karena alasan puasa, haram hukumnya. Wal adha, dan hari raya korban, yauma tudahhun, adalah hari yang kalian berkorban pada hari tersebut. Adalah hari yang kalian berkorban pada hari tersebut. Siapa saja yang punya kemampuan untuk berkorban dan tidak mau berkorban pada hari itu, Nabi bersabda, tidak usah dekat-dekat tempat salat kami. Bikin tempat salat sendiri di rumah, nggak usah gabung sama kami. Yang punya kemampuan. Tapi yang tidak punya kemampuan tidak usah berkecil hati,
Karena Nabi SAW pernah berkorban. Dari sini Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada khutbatahu nazala min mimbarih fa utiya bi kabsin wa dhabahu bi yadihi wa qala bismillah Allahu akbar hadza anni wa man lam yudahi an ummati. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, aku ikut Idul Adha bersama Nabi. Ketika beliau telah selesai menyampaikan khutbahnya, beliau turun dari mimbar, beliau dibawakan seekor kibas, beliau sembelih dengan tangannya sendiri, beliau baca doa, Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah, ini korban saya dan korban orang-orang yang tidak mampu berkorban di kalangan umatku. Yang miskin enggak mampu berkorban, enggak ada masalah, korbannya telah tertumpang dengan korban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah ikut namanya di situ. Tidak ada korban yang lebih besar nilainya daripada korbannya Nabi. Dia satu nama dengan Nabi. Dia satu hewan korban dengan Rasulullah bagi umat Nabi yang tidak mampu. Tapi bagi yang mampu, Nabi sabdakan, bukan golongan kami. Kalau mau salat Id juga, salat Id saja di tempat masing-masing, enggak usah gabung sama kami. Ini ancaman yang tidak mau berkorban pada hari raya korban. Kenapa? Karena hari raya Adha itu adalah hari yang kalian berkorban pada hari tersebut. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Zuhur diawali dengan zuhur, karena itu adalah salat pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah. Walaupun Nabi sudah dapat perintah salat malam, tapi subuhnya Nabi enggak salat, karena tidak ada ilmu pengetahuan bagaimana cara pelaksanaan salat. Nabi melakukan salat zuhurnya, sehingga setiap salat 5 waktu di kalender salat, di jam salat itu dibuat awal kali adalah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Salat wajib 5 waktu. I'rabnya untuk mubtada, khabarnya belum ada. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Jumat kita kemarin ke Jumat minggu depan. Wa ramadhanu ila ramadan, Ramadan kita tahun kemarin ke Ramadan tahun depan insyaallah. Mukaffiratun, itu menghapuskan. Mukaffirat, menghapuskan. Salat asar menghapuskan dosa yang dibuat setelah zuhur. Salat maghrib menghapuskan dosa yang terbuat setelah asar. Salat maghrib menghapuskan dosa yang dibuat setelah asar. Salat isya menghapuskan dosa setelah maghrib. Salat Jumat besok menghapuskan dosa yang dibuat setelah Jumat kemarin. Ramadan tahun depan insyaallah menghapuskan dosa yang terbuat dari Ramadan kemarin. Itu makna mukaffirat. Lima bainahunna, bagi sesuatu antara mereka-mereka. 5 bagi sesuatu, maksudnya bagi dosa-dosa, ma bainahunna, yang terjadi antara mereka. Menurut kaidah ilmu nahwu, wajib ditakdirkan kana sebagai silah dan aid untuk ma isim mausul. Kapan salat 5 waktu bisa menghapuskan dosa? Kapan salat Jumat bisa menghapuskan dosa? Kapan puasa Ramadan bisa menghapuskan dosa? Dengan satu syarat, idza jtunibatil kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Apabila ujtunibat, dijauhi, al-kabair, dosa-dosa besar.
Ada dua pemahaman di sini. Seseorang yang melakukan salat 5 waktu, lalu dia melakukan dosa kecil antara 5 waktu salat tersebut, dan dia juga terlibat dalam waktu yang sama dengan dosa besar, apakah keberkahan salat 5 waktu itu bisa menghapuskan dosa kecilnya? Nah, ulang pertanyaannya. Apabila seseorang melakukan salat 5 waktu dan dia terlibat dengan dosa kecil, dalam waktu yang sama dia juga terlibat dengan dosa besar, apakah keberkahan salat 5 waktu itu mampu menghapuskan dosa kecilnya? Sementara dia terlibat dengan dosa besar, mampu enggak? Mampu atau enggak? Lihat hadisnya. Apa syaratnya? Apabila dijauhi dosa besar, mampu enggak? Itu maksudnya hadis itu mauhum, masih diwaham. Artinya perlu kita pada penafsiran ulama. Menurut ulama hadis, orang itu tetap mendapatkan pengampunan dosa terhadap dosa kecilnya. Yang jadi permasalahan adalah apabila seseorang tersebut melakukan salat 5 waktu, melakukan salat Jumat dengan syarat dan ketentuannya yang telah disebutkan dalam hadis sebelumnya, dan melakukan puasa Ramadan sesuai dengan tuntutan agama, menjaga makannya dari makanan haram, ghibah, semuanya, maka hal itu mampu menghapuskan seluruh dosa kecil. Dosa besar tidak. Dosa besar tidak bisa dihapuskan karena duduk dalam majlis ta'lim. Dosa besar tidak bisa dihapuskan karena puasa Ramadan. Dosa besar tidak bisa dihapuskan karena puasa Asyura. Puasa Asyura akan menghapuskan dosa 1 tahun yang akan datang. Puasa Arafah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Puasa tanggal 9, puasa sunnah itu tidak mampu menghapuskan dosa-dosa kecuali hanya dosa kecil saja. Kalau untuk dosa besar, wajib taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, syarat taubat nasuha itu adalah: pertama, menyesal atas dosa yang dilakukan. Yang kedua, berjanji tidak akan pernah melakukan dosa tersebut. Yang ketiga, dan dia harus menyelesaikan dosa tersebut dengan cara membayarnya jika dosa itu berkaitan sesama manusia. Kalau dia nyuri, dosanya dibayar dulu, apa yang dicuri baru sah tobatnya. Tidak bisa tobat korupsi dengan menangis-nangis lalu pergi haji mabrur, nggak bisa. Harus datang pada umat, bayar semuanya yang telah dikorupsi. Apakah dengan menyumbang ke panti asuhan bisa dapat taubat nasuha dari dana korupsi? Korupsi 10 juta, 1 juta disumbangkan untuk anak yatim? Nggak bisa. Semua dosa yang berkaitan dengan hak orang yang diambil wajib dikembalikan kepada pemiliknya, walaupun itu gorengan yang antum curi ketika di kantin SD, SMP, itu tidak akan sah tobatnya kalau enggak dibayar. Nah, roti kawan yang diambil di lemari enggak sah tobatnya walaupun menangis sekalipun, itu tobat tidak diterima kalau tidak dibayar. Nah, menggosok sendal yang orangnya kecewa dan tersakiti perasaannya, itu tidak sah tobatnya sebelum antum minta maaf kepada si pemilik sendal itu. Yang kira main-main. Itu syarat ketiga. Maka kata para ulama tasawuf,
Kalau kalian memilih ingin buat dosa kepada sama makhluk atau kepada Allah, maka lebih mudah urusannya dosa dengan Allah. Dua syarat, menyesal dan janji tidak akan melakukan lagi. Taubatnya diterima oleh Allah. Tapi urusannya makhluk, kalau hari ini mungkin kita bisa dimaafkan, tapi kalau tidak minta maaf di dunia, maka di akhirat tidak akan pernah dia minta maaf, tidak akan pernah dia memberi maaf. Walaupun 1.000 rupiah akan dipertahankan di akhirat, karena di saat itu kita sangat memerlukan amal ibadah kepada Allah. Azan. Ya Karim. Ini jangan diganggu lagi mic-nya. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabban wa islami dinan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah Nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maqam Mahmud abadi. Allahumma yassir umurana wa yassir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 5171. Hadis sahih riwayat pada Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu, kafaratun, penghapus, 5 bagi dosa, ma arti dasarnya sesuatu, maksudnya adalah dosa, kana bainahunna, karena ditakdirkan yang terjadi antaranya 5 waktu, karena yang terjadi ia dosa, bainahunna, antaranya salat 5 waktu, majtunibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar, selama dijauhi dosa-dosa besar. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, dan salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, wa ziyadatu salasati ayyam, dan bonus 3 hari. Bonus 3 hari. Ketika seseorang melakukan salat Jumat, maka keberkahan salat Jumat yang dilakukan memberikan jaminan pengampunan dosa kecil kepada orang tersebut untuk ke Jumat sebelumnya. Bukan Jumat ke depan, tapi Jumat sebelumnya. Ditambah 3 hari. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Ma ra'aitum in kana fi babi ahadikum nahrun." Apa pendapat kalian kalau sekiranya di depan setiap pintu rumah salah seorang kalian ada sungai, lalu dia mandi 5 kali dalam sungai tersebut? Dalam riwayat yang lain, di depan rumahnya ada 5 sungai dan dia mandi di setiap sungai tersebut. Hal baqiya min daranihi syai', apakah masih tersisa daki di atas badannya? Apakah tersisa daki di atas badannya? Tidak akan. Nah, kalau sekiranya dia meninggal dalam keadaan salat 5 waktu yang terjaga, maka bisa dipastikan dia meninggal tanpa membawa dosa kecil. Begitu juga kalau dia menjaga salat Jumat dengan kriteria yang diberikan oleh Nabi SAW. Yang pertama, dia berwuduk dari rumahnya, fa ahsana wudu'ah, lalu dia membaguskan wuduknya. Itu syarat pertama. Bukan wuduk di masjid, wuduk dari rumah dengan wuduk yang bagus. Maksud wuduk yang bagus adalah menyempurnakan rukun, syarat, sunnah-sunnah, dan meninggalkan perkara-perkara makruh dalam wuduk. Berapa perkara sunnah dalam wuduk? Gak terhitung. Gak terhitung banyaknya. Membasuh 2 telapak tangan, berkumur-kumur, beristinsyak, menyela-nyelangi jari, menyela-nyelangi jenggot, menggosok-gosok anggota tubuh, bersuci 3 kali, tidak menoleh kiri dan kanan, tidak berbicara dari perkara-perkara yang tidak berguna, menghadap ke arah kiblat, baca basmalah, baca doa setelah berwudu, menghadap kiblat, mengangkat tangan dalam berdoa.
Perkara makruh, melemparkan air dalam memakai wudu, boros dalam menggunakan air ketika berwudu, mematahkan keran ketika berwudu, itu termasuk perkara makruh, bahkan perkara haram. Nah, dia lakukan di rumah itu semuanya. Kemudian dia memakai minyak wangi. Kemudian dia pakai pakaian yang putih, bukan pakai batik hari Jumat, bukan pakai pakaian warna, tapi pakai pakaian yang putih. Kemudian dia tidak mendatangi Jumat kecuali hanya semata-mata untuk salat Jumat, nggak ada tujuan-tujuan yang lain. Nggak ada tujuan Jumat berkah, nggak ada tujuan pembagian sembako, nggak ada tujuan ada pembagian nasi goreng di luar, nggak ada tujuan-tujuan yang lain. Kemudian dia berjalan. Ini fadilahnya antum yang banyak dapatkan. Berjalan, bukan berkendaraan. Kemudian duduk dekat dengan mimbar. Kemudian mendengarkan khutbah yang disampaikan, mendengarkan dan menyimak khutbah yang disampaikan. Man qala li akhi ansit faqad lagha. Yang bilang sama kawannya, "Hei, diam." Maka terlibatlah dia kepada perkara sia-sia Jumat. Itu beberapa hal yang ditunaikan ketika salat Jumat. Dan memakai minyak, minyaki rambut dan jenggotnya bagi yang ada jenggot, bagi yang ada rambut, minyaki rambut dan jenggotnya. Semua hal itu kalau dilakukan, dapatlah dia fadilah. Kalau dia kurangi, kurang fadilahnya. Kalau tidak ada yang dia lakukan, tidak dapat fadilah sama sekali. Kalau dia melakukan perkara makruh, maka sia-sialah Jumatnya. Man massal hasa faqad lagha. Yang memain-mainkan kerikil ketika khatib menyampaikan khutbah, Jumatnya sia-sia. Memainkan kerikil. Apalagi memainkan kerikil, karena di dalam waktu itu masjidnya hanya berlantaikan pasir. Jadi sambil mendengarkan khutbah mainkan kerikil. Memainkan kerikil tidak mengganggu konsentrasi orang lain, melainkan hanya dia sendiri yang terganggu. Dan dia tidak terlalu terganggu sebetulnya. Karena kadang-kala dia sambil mendengarkan khutbah sambil memutar-mutar kerikil dan telunjuknya, atau memainkan tasbih, selawatnya, Masya Allah, Allahumma shalli Allah. Khatib menyampaikan khutbah, tasbih tetap diputar. Itu termasuk man massal hassa faqad lagha. Ketika khatib sudah naik mimbar, tidak ada lagi benda-benda di tangan, tasbih tidak ada. Kalau handphonenya berbunyi ketika khatib menyampaikan khutbah, itu bukan lagha lagi, tapi lagha wa algha. Dia telah menyia-nyiakan Jumat dan menyia-nyiakan Jumat orang lain. Maka wajib hukumnya mematikan handphone sebelum berangkat Jumat. Bukan himbauan, wajib hukumnya. Karena akan menyebabkan Jumat dia sia-sia dan Jumat orang lain tersia-siakan. Dan khatib berhak menegur ketika ada handphone yang berbunyi ketika khatib menyampaikan khutbah. Ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah, masuk salah seorang laki-laki ke dalam masjid dan dia langsung duduk. Maka Nabi bersabda, "Ya rajul, kum farka' rak'ataini khafifatain." Wahai fulan, berdiri salat 2 rakaat ringkas. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terlambat, Sayyidina Umar menyampaikan khutbah, Sayyidina Ali baru masuk masjid. Apa kata Nabi, kata Sayyidina Umar bin Khattab pada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kenapa kamu terlambat datang Jumat?" Kata Sayyidina Ali, "Saya enggak sadar hari ini hari Jumat. Pas kedengaran azan dan langsung saya wudu." Maka Sayyidina Umar katakan, "Enggak mandi juga, wudu juga. Kamu enggak mandi juga datangnya. Sudah terlambat, mandi pun enggak."
Ini dialog Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Ali yang terlambat datang Jumat. Maka dialog antara khatib dengan makmum itu tidak menyebabkan Jumat sia-sia. Yang menyebabkan Jumat sia-sia kalau dialog terjadi antara makmum dengan makmum. Contoh yang lain, ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah, Ja'a a'rabiyun faqala ya Rasulullah qad halaka amwaluna wa daruna. Ya Nabi, sudah binasa semuanya hewan ternak kami dan kampung kami. Doalah kepada Allah supaya turun hujan. Maka Nabi berdoa, Allah maskina ghaitha mughitha hani'am mari'a mari'an amman sahan ghadaqan tabaqan mujallilan daiman ila yaumiddin. Tidaklah Nabi menurunkan tangannya, melainkan jenggot Nabi sudah basah dari air hujan. Itu doa Rasulullah. Doa kita belum tentu. Sampai Jumat depan hujan masih turun. A'rabi yang sama datang lagi, ya Rasulullah, sekarang sudah binasa hewan ternak kami. Bukan karena enggak makan, tapi dihanyutkan oleh air. Rumah kami sudah roboh, jalan tidak bisa lagi digunakan karena sudah putus jembatannya. Doa lagi kepada Allah supaya hujan dihentikan. Maka kata ulama, tidak boleh berdoa hujan dihentikan, tapi yang boleh hanya dipindahkan. Maka Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma ala dzirab wa ala manabatil asjar. Kemana Nabi menunjukkan anak jarinya, ke situ awan itu pergi. Maka kota Madinah terang benderang, tapi sekelilingnya hujan lebat. Ini mukjizat daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa dalil yang menyatakan boleh khatib ngobrol dengan makmum, boleh khatib memberikan teguran kepada makmum, boleh juga makmum memberikan teguran kepada khatib, wahai khatib, salawatmu tinggal. Ada yang berani? Nah, buatlah biar antum terkenal. Berdiri, maaf Pak Khatib, selawatnya tinggal, nggak sah khutbah, wasiat tinggal. Buat aja nggak ada masalah. Nggak dapat izin. Santri mana itu? Darul Hijrah, kan lebih terkenal lagi. Tapi hari ini kita nggak berani negur. Nah, negurnya bukan pakai subhanallah, ngobrol langsung. Pak Khatib, selawatnya tinggal. Pak Khatib, selawatnya nggak sah. Sering kita dengar selawat dalam penyampaian khutbah Jumat menggunakan kalimat domir. Menurut mazhab pendapat jumhur ulama, berselawat dengan domir menyebabkan khutbah tidak sah. Apa kata mereka? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Itu sallallahu alaihi wasallam itu kan salawat, tapi pakai kalimat domir, alaihi salam, sallallahu alaihi, bukan ala nabi, tapi pakai kalimat kata ganti. Jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan khutbahnya batal. Kalau khutbah batal, Jumat batal. Nah, kalau Jumat satu kampung batal, berarti tidak ada jaminan pengampunan dosa bagi masyarakat tersebut pada hari itu. Maka bagi yang tahu, wajib hukumnya menegur. Bukan sunnah, wajib hukumnya menegur. Maka yang sudah belajar kitab itu berdiri di saf-saf terdepan, pas di depan khatib atau khutbah itu angkat kepala. Tapi kalau antum mengantuk pas salah langsung tegur, antum yang salah. Kamu nggak dengar mengantuk negur juga, angkat kepala. Nah, Pak Khatib, rukunnya tinggal. Dan berani. Nah, tanggung jawab antum. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, As-salata wa ma malakat aymanukum, As-salata wa ma malakat aymanukum.
As-salata i'rabnya untuk maf'ul bih dari kalimat fi'il yang dibuang, ilzamu. Ilzamus salata, jagalah oleh kalian ibadah salat. Jagalah oleh kalian ibadah salat. Wa ma malakat aymanukum, dan sesuatu yang memiliki oleh tangan-tangan kanan kalian. As-salata, jagalah oleh kalian akan salat. Wa ma malakat aymanukum, dan sesuatu yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian. Hadis surah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Tabrani. Nah, apa maksudnya? Kapan hadis ini diriwayatkan oleh Rasulullah? Kapan? 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 Di akhir hayat Nabi. Ketika tidak terlalu jelas lagi suara yang keluar pada lidah Nabi. Ketika Nabi detik-detik terakhir meninggalkan dunia ini, maka hadis yang Nabi riwayatkan adalah as-salata wa ma malakat aymanukum. Maaf, hadisnya as-salah, as-salah, anisa, anisa, ummati, ummati. Itu kita belum jumpa riwayatnya. Kalau antum jumpa riwayatnya, tolong sampaikan kitab yang mana. Karena yang kita lihat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dari yang kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, yang terdapat dalam kitab Jami' Shaghir yang kita baca, detik-detik akhir usia Nabi, Nabi berpesan dua perkara. Pertama, ibadah salat. Pesan ibadah salat. Apa maksud dipesankan ibadah salat? Bukan mengerjakan salat, tapi melakukan salat secara sah. Perhatikan wuduknya, perhatikan gerak-geriknya, perhatikan ujung jari jemarinya, perhatikan pakaiannya, jangan isbal menutupi mata kaki. Perhatikan cara rukuk dan sujudnya, jangan tertukar sujud perempuan dan sujud laki-laki. Jangan tertukar antara rukuk laki-laki dan rukuk perempuan. Jangan solat dalam kondisi yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah solat dalam keadaan menutup mulut, solat pakai masker. Itu solat yang tidak Allah inginkan. Allah enggak mau melihat orang solat menutup mulut. Nah, solat yang tidak menoleh kiri dan kanan. Solat dengan posisi yang sempurna. Itu maksud diperhatikan. Bukan asal solat. Nah, keluarga saya sudah solat, anak saya sudah solat, tapi bacanya betul atau enggak? Rukuk dan sujudnya sudah betul atau belum? Maka santri baru yang baru datang, yang belum training solat, dikumpulkan untuk di training kembali. Jangan-jangan dia buat cara salat salafi ke sini. Atau dia bawa cara salat Wahabi ke sini. Nanti kita nyampur sama Wahabi. Dimurnikan kembali akidahnya. Memurnikan akidah. Ya Karim. Itu maksud daripada ibadah salat. Kemudian wama malakat aymanukum, sesuatu yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian. Maksudnya apa? Perhatikan hak budak sahaya. Perhatikan hak budak sahaya. Budak sahaya pada hari ini enggak ada. Yang ada adalah orang-orang lemah. Perhatikan hak-hak orang lemah yang tidak mampu menyampaikan haknya, menuntut haknya kepadamu. Kalau dia sampaikan haknya, takut dia dipecat. Kalau dia sampaikan haknya, takut dia tidak lagi dipergunakan. Maka perlu diperhatikan haknya, karena dia tidak mampu untuk menyampaikannya.
Kalau pada hari ini hak rakyat. Kalau pada hari ini hak bawahan. Pada hari ini adalah hak anak buah, hak karyawan dan sebagainya. As-salatu fi Masjid Quba ka umratin. Satu ibadah solat minimalnya 2 rakaat di dalam Masjid Quba sama pahalanya dengan 1 kali umroh. Ka umratin, sama dengan sekali umroh. Salat 2 kali di Masjid Quba sama dengan 2 kali umroh. Salat 3 kali di Masjid Quba sama dengan 3 kali umroh. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sampai di Madinah, beliau mampir di Quba. Di sana beliau bangun masjid karena kampung itu ada kampung tertinggal. Dan Nabi melakukan ziarah ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Nabi ziarah ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Ini dalil dari tabligh Jaulah 2. Nah, itu dalil Jaulah 2. Catat dalil Jaulah 2. Sekali seminggu, setiap hari Sabtu. Maka kalau mau buat Jaulah 2 ikut sunnah hari Sabtu. Bukan hari Senin enggak sah, sah juga. Tapi hari Nabi yang Nabi gunakan untuk datang ke Masjid Quba itu adalah setiap hari Sabtu. 6. Dan bagi jamaah yang datang ke Madinah juga disunahkan melakukan ziarah Masjid Quba terutama pada hari Sabtu dan melakukan solat semampunya di masjid tersebut. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, as-salatu fi jama'atin. Solat di dalam jamaah, solat secara berjamaah, ta'dilu seimbang dengan, setara dengan, khamsan 5, wa isrina 20, khamsan wa isrin 25. Salatan ibadah salat. Ibadah salat. Salatan dibaca baris nasab di atas itu karena jumlah bilangan 20 sampai 90. Setelah bilangan 20, 30, 40 sampai 90, maka kalimat setelahnya dibaca nasab. Hafiz berdiri. Maka kita fa idza shallaha, maka apabila dia mengerjakan salat, fa idza shallaha, maka apabila dia mengerjakan salat, ha jamaah, fi falatin, di lapangan, di hutan, di persawahan, fa atamma, lalu dia menyempurnakan ruku'aha wa sujudaha, rukuknya dan sujudnya. Ruku'aha, rukuknya, wa sujudaha dan sujudnya. Balagat, niscaya sampai ia kelipatan khamsina salatan, 50 ibadah salat. Ini bagi petani yang kerja di sawah, bagi yang ke ladang, bagi yang masuk hutan. Masuk hutan, Davis? Antum ceramah di kampung, bagi yang masuk hutan, bagi yang ke laut, walaupun bahasanya falatin di situ,
termasuk yang ke laut juga. Bagi yang melaut, masuk laut 7 hari 7 malam berlayar, nangkap ikan. Nah, bagi orang-orang yang jauh dari permukiman, itu secara khusus. Yang jauh dari pemukiman, maaf, secara umum, baik itu di sawah tempatnya, di ladang tempatnya, di hutan tempatnya, di tengah laut tempatnya, dia kumandangkan azan, dia lakukan salat 5 waktu secara jamaah, tidak terburu-buru. Biasanya kalau di ladang kan terburu-buru, di sawah salatnya juga tapi terburu-buru, maka dia tetap tidak terburu-buru, sempurna rukuknya, sempurna sujudnya. Pahalanya bukan 27, bukan 25, tapi 2 kali lipat, 50 kali ibadat salat. 50 kali ibadat salat. Kita mau ke hutan cari kayu, atau cari garu, atau cari emas, atau cari harta karun, atau pergi main saja, camping 7 hari 7 malam, atau manjat gunung. Manjat gunung syariah, manjat gunung syariah. Dia dengan laki-lakinya, dia dengan perlengkapan solatnya, dia dengan perlengkapan tayamumnya. Di mana waktu solat datang, dia berhenti, dia kumandangkan azan, lalu dia berjamaah. Fadilahnya lebih 2 kali lipat daripada berjamaah di masjid. Nah, kalau ada kelompok tani kita pada hari ini membikin musola atau tempat solat di persawahan, lalu sepakat kalau kita turun ke sawah, kita akan kumandangkan azan dan solat berjamaah. Kalau kita turun ke sawah untuk memanen padi, kita akan kumandangkan azan dan solat berjamaah. Itu justru mendapatkan pahala 2 kali lipat daripada solat di tempat yang lain. Kalau memang dengan bertani itu tujuannya mencari pahala. Khair, insyaAllah. Untuk hidup di kawasan mana saja, mungkin pertanian, apalagi pertokoan. Pertokoan yang jauh di masjid tentunya, bukan pertokoan yang dekat di masjid. Pertokoan yang jauh dari masjid, lalu dibikin sholat jamaah di tempat toko dengan kawan-kawannya, dihirup pikuknya perdagangan, dia kumandangkan azan, lalu dia sholat jamaah, juga memiliki pahala yang sama. Hadis berikutnya, hadis ini sudah berulang kembali, sudah terulang-ulang. As-salatu fil masjidil haram bimi'ati alfi sholat. Sholat di masjidil haram setara dengan 100.000 sholat. As-salatu fil masjidil haram, sholat di dalam masjidil haram, senilai dengan mi'ati alfi sholat, 100.000 sholat ketimbang tempat lain. Was-salatu fi masjidi, sholat di masjid saya, sholat di masjid saya itu setara dengan 1.000 sholat di masjid yang lain. Was-salatu fi Baitul Maqdis, salat di Baitul Maqdis, artinya Masjid Aqsa, setara dengan 500 salat. 500 salat. Hadis yang sama setelahnya, as-salatu fil Masjidil Haram mi'atu alfi salat. Coba Angga dekat mic, coba terjemahkan. Ada mic depan antum? Bunyi enggak? Pasti wireless. As-salatu fil Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram. Mi'atu alfi salat.
pahalanya sama dengan 100.000 sholat di tempat yang lain. Tempat yang lain mana ya? Di tempat yang lain itu menambah-nambah hadis. Wassalatu fi masjidi, dan sholat di tempat masjidku yang ini. mana ini? Masjidku. Asratu alafi salatin, Sama dengan 10.000 sholat yang lain. Asratu alafi salatin, 10.000 salatin sholat, 10.000 sholat. wassalatu fi masjidir ribatat, Dan sholat di masjid apa ti ribatat? tempat menjaga-jaga Alfu sholat, 100 sholat. 1.000 sholat. Sholat di masjid ribat artinya sholat di perbatasan, di mana tempat menjaga keamanan negara. Di sana ada 10 pasukan, 10 tentara, 20, 30 misalnya. Lalu mereka mengumandangkan azan di tempat tersebut. Ada masjidnya di situ, ada musholanya di situ. Dia sholat, dia kumandangkan azan dan dia sholat berjamaah. Nilainya sama dengan 1000 sholat, mengalahkan sholatnya orang-orang di kebun, mengalahkan sholat orang-orang yang ada di dalam hutan, orang-orang yang ada di sawahan. Kan sawan situ, di sawah maksudnya. Nah, kenapa berbeda? Karena sholat orang di hutan, dia datang ke hutan untuk kepentingan pribadinya. Orang pergi ke sawah untuk kepentingan pribadinya. Sementara yang tinggal di perbatasan itu mengamankan negara. Ekonomi berjalan aman karena ada yang menjaga perbatasan. Santri bisa menghafal Al-Quran karena ada yang menjaga perbatasan. Orang nyaman mengundangkan azan di masjid karena ada yang menjaga keamanan di perbatasan. Coba perbatasannya dimasuki oleh musuh, sedang salat dipancung seperti musuh dalam selimut PKI beberapa tahun sebelumnya. Gak bisa dijaga, orangnya ada di dalam. Nah, karena dia tinggal di tempat tersebut untuk menjaga, untuk kepentingan orang lain dan kepentingan bersama, solatnya di tempat terpencil itu 1000 kali lipat Allah gandakan. 6. As-salatu fil masjidil jami'. Lanjut. Salat di masjid perkumpulan. Innalillah. Perkumpulan apa? Masjid jami'. Perkumpulan apa? Masjid jami' itu masjid yang dilaksanakan Jumat di situ. Bukan masjid markas artinya. Ulang. As-salatu fil masjidil jami'. Salat di tempat masjid yang dilakukan salat Jumat. Ta'dilu. Ta'dilu sudah tadi. Menyertai, berarti antum enggak menyimak tadi. Ta'dilu al-fariḍah, setara salat wajibnya, setara salat wajibnya hajjatan mabruratan, haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Wa nafilah, dan setara salat sunatnya ka hajjatin mutaqabbala, seperti haji yang diterima. Haji yang diterima. Wa fuddilatis salatu, dan dilebihkan
Salat fil masjidil jami' pada masjid yang ada Jumatnya, ala di atas, masiwahu sesuatu selainnya dari masjid-masjid yang lain, bi khamsimi'ati shalah, dilebihkan 500 ibadah salat. Hadis sahih. Jadi salat berjamaah di musola, salat berjamaah di surau itu tidak sama pahalanya dengan salat Jumat di masjid jami'. Antum salat jamaah di Ikhwanul Mukminin, salat jamaah di Nurul Hasanah, lalu sebagainya salat jamaah di Ittihad, maka pahala yang salat jamaah di Ittihad itu Allah lebihkan 500 kali lipat daripada salat di musola. Nah, salat di musola. Dan salat di masjid jami', salat berjamaah maksudnya, maka kalau salat wajib yang dia lakukan, maka pahalanya sama dengan haji mabrur. Kalau salat sunnah yang dia lakukan di masjid jami', maka pahalanya sama dengan haji mutaqabbilah, haji yang diterima. Makbulah artinya mutaqabbilah. Jadi ada yang diterima, ada mabrur. Kalau yang diterima itu cukup syaratnya. Kalau yang mabrur itu sempurna syaratnya. Hadis sahih. Naam. As-salatu fi masjidi hadza. Ayat. Salat pada masjidku yang ini lebih baik. Afdalu lebih baik min alfi salatin dari 1000 salat. Fima pada sesuatu selainnya salat. Pada sesuatu selainnya masjid, selainnya salat. Selain kalau salat halah siwahani siwahu. Selainnya pada selainnya masjid. Masjid yang mana? Masjid aku ini. Ya, pada selainnya masjid aku. Illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Wal jumu'atu fi masjidi hadza, dan Jumat pada masjidku yang ini afdalu lebih baik dari min alfi jumu'atin, lebih baik dari 1000 Jumat fima siwahu, pada selainnya masjidku, illal masjidil haram, kecuali masjidil haram, wa syahrul ramadan, dan puasa Ramadan fi masjidi hadza, pada masjidku yang ini afdalu lebih baik min alfi syahri ramadan, dari 1000 puasa Ramadan, fima siwahu, pada selainnya masjidku, illal masjidil haram. kecuali masjidil haram. Nah, 3 amalan yang Nabi sebutkan di sini. Salat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 salat selain Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Kemudian melakukan Jumat di Masjid Nabawi lebih baik pada 1000 Jumat daripada masjid yang lain selain Masjidil Haram. Kemudian puasa Ramadan di Masjid Nabawi, tarawihan di situ, puasanya di Madinah itu lebih baik daripada 1000 puasa Ramadan di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Duduk. Nah, itu kelebihan. Nah, kalau antum Wahabi, maka hanya 3 ini saja amalan yang lebih baik. Tapi kalau antum Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'iyah, Hambaliyah, Hanabila, Malikiyah, Hanafiyah, apalagi, dan ulama-ulama mazhab yang lainnya itu membuka kepala mereka dan pemahaman mereka
ibadah apa saja yang dilakukan di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat dari masjid yang lain. Sedekah di Masjid Nabawi pahala 1000 kali lipat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Iktikaf di Masjid Nabawi lebih baik pada 1000 kali lipat iktikaf di masjid yang kecuali Masjidil Haram. Tasbih di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 tasbih pada masjid yang lain. Baca Quran di Masjid Nabawi lebih baik pada baca Quran 1000 baca Quran di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Nah, Yusuf ada sedekah di Masjid Nabawi? Mulai. Oh, enggak ada kontak infak yang berjalan. Mana caramu sedekah? Nah, sedekah sama petugas-petugas kebersihannya. Yang tunggu kontak infaknya, enggak ada kontak infak yang berjalan. Nah, begitu juga di Masjidil Haram. Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Kalau puasa, kalau sedekah di Masjid Ittihad 1.000 rupiah, maka pahalanya 10.000. Karena lipat ganda 10 kali. Tapi kalau sedekah di Masjidil Haram itu pahalanya 100 juta. Tuh bayangkan, banyak kan? 1000 sedekah di Masjidil Haram pahalanya sama dengan 100 juta. Hanya dengan 1.000 rupiah saja dapat pahala seperti sedekah 100 juta rupiah. Khair. Kenapa nggak nitip kemarin sama kawan-kawan untuk sedekah 1.000 rupiah di situ? 6. Allah. Lanjut. As-salatu nisfan nahar tukrahu illa yaumal jumu'ah. Salat di tengah siang. As-salatu melakukan ibadah salat nisfan nahari di tengah siang. Jam berapa? Jam berapa? Jam 12. Enggak, bukan jam 12. Jam berapa? Tengah siang jam berapa? 3 menit sebelum azan zuhur. Jam berapa sajalah. 3 menit sebelum azan zuhur. 2 menit sebelum azan zuhur. Itu disebut dengan tengah siang. Tukrahu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat maka tidak ada makruh salat tengah siang. Makruh apa? Makruh apa? Makruh tahrim. Bukan makruh tanzih. Nah, coba kasih mic sama Ilyas. Tolong jelaskan perbedaan makruh tahrim dengan makruh tanzih. Muhammad Ilyas. Pakai bahasa Padang juga boleh. Makruh tahrim itu adalah makruh yang mendekati kepada haram. Makruh tanzih mendekati halal. Makruh tanzih masih boleh untuk mengganti cara. Betul Apri? Betul enggak? Betul enggak? Makruh tahrim dikerjakan yang berbesar. Kalau makruh tanzih kalau dikerjakan insyaallah. Nah, itu definisi yang antum pikirkan. Nah,
Coba diingat, besok ditanya mesti jawabnya pas. Makruh tahrim adalah suatu perkara makruh kalau dikerjakan berdosa. Kalau ditinggalkan karena menjunjung tinggi perintah Allah dapat pahala. Sedangkan makruh tanzih dikerjakan tidak ada dosa, ditinggalkan karena menjunjung tinggi perintah Allah ada pahala. Makruh tahrim dikerjakan berdosa, ditinggalkan karena menjunjung tinggi perintah Allah dapat pahala. Makruh tanzih dikerjakan enggak berdosa, makan patai. Kalau ditinggalkan karena enggak suka, enggak dapat pahala. Tapi ditinggalkan karena perintah Allah dan sunnah Nabi dapat pahala. Timbul pertanyaan, apa bedanya dengan haram? Haram kan juga sama, dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau haram itu tidak ada peluang untuk membolehkannya. Perkara haram tidak ada peluang untuk dibolehkan. Tapi kalau makruh tahrim ada sisi dibolehkan karena alasan tertentu. Misal, makruh tahrim hukumnya solat di tengah siang kecuali solat qadha. Makruh tahrim hukumnya solat di tengah siang kecuali bagi orang masuk masjid. Makruh tahrim hukumnya setelah solat asar kecuali bagi orang masuk masjid. Makruh hukumnya solat setelah asar kecuali untuk sunat wudu. Makruh hukumnya solat setelah asar kecuali bagi orang mengqadha solat. Ada pengecualian-pengecualian itu disebut makruh. Beda sama haram. Haram hukumnya berzina kecuali tidak ada kecuali. Haram hukumnya mencuri kecuali tidak ada kecuali. Itu namanya haram. Tapi kalau makruh tahrim ada pengecualiannya. Naam, itu perbedaan haram dengan makruh tahrim. Persamaannya haram dikerjakan, ditinggalkan berpahala. Maka pada hari Jumat solat di tengah siang 2 menit, 1 menit, 3 menit sebelum azan zuhur berkumandang, hukumnya tidak makruh. Khusus untuk hari Jumat. Khusus untuk hari Jumat. Dan bahkan saya nggak tahu di balik tiang ni antum buat apa, tolong dicek. Jadi kecuali juga di Masjidil Haram. Nah, di Masjidil Haram itu tidak ada istilah makruh tahrim 5 waktu. Antum selesai subuh di Masjidil Haram boleh salat sunat lagi. Setelah asar boleh salat sunat. Kapan saja boleh salat di Masjidil Haram. Tidak ada istilah makruh tahrim, hanya di Masjidil Haram, tidak di Madinah. Nah, di Madinah hukumnya sama dengan tempat lain. Dan hari Jumat dapat keistimewaan. Tidak ada istilah makruh tahrim pada hari Jumat khusus waktu matahari di tengah langit. Kenapa hukumnya makruh salat? Lianna jahannam, karena sesungguhnya neraka jahannam kulla yaumin, setiap hari, tusjaru, dipanaskan. Kecuali pada hari Jumat nerakanya tidak dipanaskan. Karena sesungguhnya jahannam setiap hari Jumat, setiap hari dipanaskan kecuali hari Jumat. Setiap hari dipanaskan sehingga apa kata neraka? Ya Allah, ta'kulu ba'duna ba'dan, sebagian kami telah memakan sebahagiannya yang lain. Sama dengan ikan lele, antum masukkan dalam bak, enggak kasih makan, biarkan dia lapar, maka ikan lele itu akan mengadu, ta'kulu ba'duna ba'dan,
kasihlah kami makan, sehingga kami memakan sebagian yang lain. Maka yang kecil akan buntung ekornya, kemudian hilang kepalanya, dimakan, sebagian memakan sebagian yang lain. Nah, begitu bayangannya neraka setiap hari dipanaskan. Saking panasnya dia membakar kawannya. Maka dia minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan kami untuk membuang hawa kami 2 kali dalam 1 tahun. Maka diizinkanlah oleh Allah, 1 di musim panas dan 1 di musim dingin. Cukup insyaAllah. Mungkin kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ustaz, tentang perbedaan Rahman dan Rahim, kemudian berbeda ilmu dengan pengetahuan. Kemudian ada lagi perbedaan antara fasik dan munafik. Jazakumullah. Perbedaan antara ilmu dan pengetahuan, antara fasik dan munafik, antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Menurut ilmu balaghah atau sastra, setiap rangkaian kalimat yang memiliki huruf yang lebih dari kalimat yang lain, maka dia memiliki makna yang lebih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, mana yang lebih banyak hurufnya? Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman alif, lam, ra, min, alif, nun. Ar-Rahim alif, ra, ha, ya, mim. Mana lebih banyak? Ar-Rahman lebih banyak. Maka diartikan dengan nama Allah yang amat maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kalau ada yang menerjemahkan bismillah pakai itu amat maha pengasih lagi maha penyayang, berarti dia belajar ilmu balaghah. Tapi kalau terjemahnya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dia nggak belajar ilmu balaghah. Karena ada bahasa amat di situ. Amat maha pengasih, amat maha penyayang. Kenapa ditambahkan kalimat amat maha pengasih daripada kalimat amat maha penyayang? Maaf, daripada yang maha penyayang. Karena Ar-Rahman Allah berlaku dunia dan di akhirat kepada muslim dan non-muslim. Sedangkan Ar-Rahim Allah di dunia berlaku kepada seluruh manusia, muslimkah atau non-muslim, tapi di akhirat hanya berlaku untuk yang mukmin saja. Nah, contoh. Di dunia Rahman Allah, Allah kasih orang muslim kehidupan. Allah kasih orang muslim makan. Allah kasih orang muslim minum. Orang kafir juga Allah berikan makanan, Allah berikan minuman, Allah berikan kebahagiaan, bahkan kekayaannya lebih banyak daripada non-muslim. Di akhirat juga sama. Allah kasih kepada orang beriman sorga, Allah kasih juga kepada non-muslim neraka. Jadi kasih Allah dunia akhirat itu seimbang. Mau dia muslim atau non-muslim, Allah kasih kedua-duanya. Tapi sayang tidak. Sayang Allah berlaku kepada muslim dan non-muslim di dunia saja. Sehingga Allah katakan bagaimana? Takutilah oleh kalian doa orang-orang zalim. Kalau dia berdoa kepada saya akan kabulkan walaupun dia penyembah berhala. Kenapa Allah kabulkan doa orang zalim? Orang yang dizalimi? Karena Allah sayang kepada dia. Kepada orang beriman juga Allah sayang. Tapi di akhirat tidak. Hanya Allah sayang kepada orang beriman saja. Orang kafir tidak ada kasih sayang Allah. Kasih Allah ada, sayang tidak. Dikasih neraka,
tapi tidak ada sayang Allah di situ. Yang adalah azab, laknat dan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan dengan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Perbedaan yang dilakukan oleh seseorang kepada anaknya misalnya, mungkin dari sekian anak-anak bapak, dari sekian teman-teman bapak, yang ketika kita mengasihkan sesuatu kepadanya, ada hanya sekedar dikasih sebagai tanggung jawab. Kenapa hanya dikasih? Tidak ada yang perasaan sayang. Karena dia tidak taat perintah, karena dia nakal, karena dia durhaka, karena dia menjengkelkan. Tapi kepada anak yang taat, soleh, pelipur mata, kata-katanya sedap, akhlaknya baik, bapak kasih uang, kasih juga, tapi kasihnya dengan sayang. Nah, bisa dibedakan? Ada dikasih dengan hanya kasih saja, tidak ada muatan sayang di situ. Ada kasih tapi ada muatan sayangnya. Itu perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Yang kedua, antara fasik munafik. Nah, fasik itu adalah orang beriman yang tidak menjalankan perintah Allah. Itu fasik. Orang beriman yang tidak menjalankan perintah Allah, dia fasik. Siapa Tuhanmu? Allah. Nabimu siapa? Muhammad. Kenapa dia jawab Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya? Bukan karena paksaan, bukan takut karena membayar pajak, bukan takut dibunuh, bukan takut diperangi, tapi memang dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia yakin Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya. Kalau sampai orang mencemarkan Al-Quran, dia akan marah. Kalau ada orang mencaci maki Rasulullah, dia terdepan. Tapi dalam waktu yang sama dia nggak sholat. Dalam waktu yang sama dia nggak mau puasa. Dalam waktu yang sama dia melakukan dosa. Maka orang yang menaruh keyakinan Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya, tapi dalam waktu yang sama dia tidak melakukan perintah-perintah Allah, itu disebut dengan fasik. Munafik, munafik orang yang luarnya menunjukkan Islam, mungkin karena takut ditindas, mungkin karena takut diminta pajak, mungkin takut dibunuh, tapi dalam hatinya dia nggak menaruh keyakinan sama sekali dengan Allah. Dalam hatinya dia tidak menaruh keyakinan dengan Nabi Muhammad. Tapi sengaja dia nampakkan dia beriman supaya dia dianggap beriman. Karena beriman di waktu itu sangat menguntungkan. Yaitu ketika Islam sudah berkuasa di Madinah, maka dia berusaha untuk menunjukkan dirinya seorang muslim, sehingga dipaksakan dirinya salat zuhur berjamaah, salat asar berjamaah, salat maghrib berjamaah, subuh enggak datang karena tidak kelihatan, Isya dia tidak datang karena gelapnya Masjid Madinah. Kenapa dia menampakkan imannya, ibadahnya? Supaya tidak dianggap kafir. Kalau dikatakan dia kafir, dia akan bayar pajak. Kalau dia dikatakan kafir, dia akan diperangi. Dia mengatakan iman, berlindung daripada perkara-perkara tersebut. Hatinya nggak percaya sama sekali. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hari ini mungkin dia menampakkan imannya, berbusana muslim, mengaku dia orang beriman demi mendapatkan suara orang Islam misalnya. Tapi hatinya enggak sama sekali. Dia mengingkari Quran, dia tidak yakin dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau dia tidak menyebutkan dirinya muslim, dia tidak akan mendapatkan jabatan. Itu juga bagian daripada munafik. Yang ketiga, ilmu dan ilmu pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan. Ilmu bahasa Arab, pengetahuan bahasa Indonesia. Nah, ilmu bahasa Arab,
pengetahuan bahasa Indonesia. Tapi ketika dikatakan ilmu, ada ilmu duniawi, ada ilmu ukhrawi. Kalau kita lihat daripada sisi mantik, ilmu adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Itu ilmu. Nggak bisa disentuh, nggak bisa dilihat. Itu bedanya